Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati 4 minggu Advent sebagai persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, sekaligus menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Pada malam ini, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapa, Ibu, dan saudara sekalian. Damai Kristus memenuhi hidupmu. Selamat Hari Natal bagimu juga. Immanuel, Allah menyertai kita. Pada peringatan kelahiran Tuhan Yesus malam ini, kita diarahkan untuk memuji dan menyembah Yesus Kristus, Tuhan yang lahir di kota mungil Bethlehem, seperti bala tentara surga dan para gembala di padang Efrata. Pada malam kelahiran Yesus, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Pada malam ini juga, pujilah Dia yang maha besar, agungkan namanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 47, ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bersama nyanyi
Dengarlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada ibadah malam Natal ini, tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Manusia melanggar perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada mulanya seluruh ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Sebab ibarat sebuah genta berdentang sangat lembut kalimat. Allah melihat semuanya itu baik. Tuhan juga menempatkan manusia di Taman Eden sebagai tempat membangun persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Ya, di taman, bukan di hutan. Sebab di Taman Edenlah berlangsung kehidupan yang teratur dan harmoni sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun manusia tidak mampu bertahan untuk taat kepada penciptaannya. Mereka memilih melawan Tuhan. Setiap orang mengikuti Adam dan Hawa yang membuat pilihan yang menyenangkan hati sendiri, bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan besar yang terjadi adalah rusaknya hubungan dengan Allah. Jika sebelumnya manusia berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Allah di Taman Eden, layaknya seorang sahabat, sekarang ketika mereka mendengar Dia, mereka bersembunyi. Hubungan dengan sesama ciptaan juga menjadi rusak. Timbullah iri hati, dendam, hingga pembunuhan. Di tengah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang makin pesat, kita sering mendengar berita yang menggelisahkan. Lapisan ozon yang menipis, laut dan danau yang tercemar, spesies yang punah, penghancuran hutan tropis, pemanasan global, keangkuhan dan keserakahan manusia membutakan mata hatinya untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Dampak dari dosa, muncullah rasa takut, masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Seiring perjalanan waktu, kita melihat semakin marak bentuk dan akibat dosa bagi kehidupan manusia yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kasih sayang makin krisis, manusia semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Kembali
Tuhan Allah yang Maha Kudus, pada malam Natal ini kami datang mengaku dosa kami yang kami lakukan melalui perkataan, penglihatan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Kami belum sepenuhnya menyanyikan Tuhan dalam hidup kami, melalui kata dan perbuatan kami. Sebab terkadang perilaku kami menjadi batu sandungan yang menyebabkan nama-Mu terhina. Kami belum berupaya sepenuhnya memulihkan orang yang patah hati, menegakkan orang yang tertindas, berbela rasa kepada orang miskin dan menderita. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami dimampukan melakukan kehendak-Mu. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kelahiran Yesus Juru Selamat, Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isa, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya itu ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Juru selamat dunia, Allah yang
memasuki kelahiran Yesus Juru Selamat. Kelahiran Yesus berlangsung bukan di tengah kehidupan yang sempurna, tak kurang suatu apapun, tetapi di kandang domba, di palungan, tanda ketersisihan dari tempat yang wajar. Palungan sebagai tanda ketersisihan itu mengisyaratkan solidaritas Yesus dengan mereka yang terpaksa tinggal di gubuk perkampungan kota yang miskin atau pondok-pondok reok di desa-desa. Mereka yang tersisih dan terpinggirkan dari tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau rela dan solider kepada kami orang yang hina ini. Para gembala di ladang adalah yang pertama menerima berita kelahiran Sang Juru Selamat. Begitu mereka menerima berita sukacita itu, dengan bersatu hati, mereka pergi ke Betlehem dan berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi itu. Para ahli bintang datang dari timur juga ikut menyembah Yesus. Sebagaimana tertulis, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembahnya. Emas, kemenyan, dan mur, mereka mempersembahkan kepada Yesus. Marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita. Kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin. Biarlah terangnya menyinari hidup kita. Pergilah, beritakanlah bahwa Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah malam Natal pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 1 mulai dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita
akan saya bawakan kepada sebuah ungkapan yang terkenal yang mengatakan satu hal yang pasti di dunia adalah ketidakpastian. Kita menyadari bahwa kita tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Apakah keluarga kita akan baik-baik saja? Apakah usaha kita akan lancar? Apakah saya masih bisa melanjutkan studi, pekerjaan, melayani? Apakah orang tua atau anak saya masih akan selalu bersama-sama dengan saya? Dan apalagi pergumulan yang saya dan keluarga alami? Mungkin masih banyak lagi yang membuat kita khawatir. Karena kekhawatiran yang kita rasakan dapat menjadi salah satu alasan bagi kita untuk meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kisah kelahiran Yesus di dalam Injil Matius, khotbah ibadah malam Natal ini dibuka dengan berita mengejutkan. Maria yang saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung sebelum mereka hidup bersama. Yusuf seorang yang tulus dan taat kepada Allah, bergumul dengan kenyataan bahwa ia bukan ayah dari anak yang dikandung Maria. Secara manusia, hanya ada satu penjelasan, yaitu Maria tidak setia karena ingin melindunginya dari aib. Yusuf memutuskan untuk menceraikannya diam-diam. Namun ketika ia sedang mempertimbangkan langkah itu, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan menyatakan bahwa anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Anak itu harus diberi nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah segenap nubuatan bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang putra yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Kisah ini mengajak kita melihat lebih dalam bahwa sejak awal kehadiran Yesus memang menjadi batu sandungan bagi setiap orang yang menilai hanya mengandalkan logika manusia. Tidak ada cara bagi Yusuf untuk memahami apa yang terjadi tanpa wahyu dari Allah. Sama seperti orang yang tak mungkin memecahkan kode tanpa bahasa yang tepat. Manusia tak mungkin mengenal Kristus hanya lewat hikmat dunia. Tetapi saudaraku, kesederhanaan Injil ini justru membuatnya bertentangan dengan pola pikir manusia. Bahwa seorang perawan mengandung, bahwa Allah menjadi manusia, bahwa ia mati dan bangkit untuk menebus manusia berdosa. Hanya Allah lah yang dapat membuka mata dan hati untuk menerima hal sebesar ini. Melalui malaikatnya Allah menyingkapkan kepada Yusuf bahwa anak yang akan lahir itu adalah juru selamat. Artinya, dia bukan pembebas politik, bukan guru moral semata, melainkan dia datang untuk menghapus dosa umat manusia. Injil Lukas ini menegaskan bahwa seluruh peristiwa ini adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Sang Mesias akan lahir dari seorang perawat
dan menjadi Immanuel. Yesus adalah bukti bahwa Allah tidak jauh tetapi turun dan hadir di tengah umatnya. Dalam dirinya Allah menyertai, memimpin, menyelamatkan, dan tidak pernah meninggalkan. Ketaatan Yusuf menjadi bagian penting dari firman Tuhan hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan melalui malaikat, ia tidak ragu lagi. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadi kemurnian mereka sampai lahirnya. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Nama itu bukan sekedar identitas. Itu adalah amanat Allah sendiri. Yesus di dalam bahasa Ibrani Yeshuda, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Seolah-olah Allah sedang berkata kepada dunia ini, saudaraku, inilah aku datang untuk menolong. Inilah aku untuk hadir menyelamatkanmu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan ini menghadapkan setiap orang pada pertanyaan yang sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Apakah kita akan percaya pada apa yang Allah nyatakan? Atau kita tetap memandang segala sesuatu hanya dengan hikmat manusia? Yesus adalah Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Ia datang untuk menyatakan kebenaran yang pahit bahwa manusia berdosa dan terpisah dari Allah. Tetapi sekaligus membawa kabar paling indah, bahwa ia sedang datang untuk menyelamatkan, menebus, dan memulihkan. Melalui kehidupannya yang sempurna, kematian di salib, dan kebangkitannya yang mulia, ia membuka jalan bagi manusia untuk diperdamaikan dengan Allah. Maka saat kita merayakan malam Natal yang kudus ini, kita diingatkan satu kebenaran yang melampaui waktu. Tuhan menyertai kita. Ia dekat ketika kita bersukacita. Ia hadir ketika kita menangis. Ia menggenggam tangan kita ketika kita takut menghadapi hari esok. Dan penyertaan itu tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk dialami hari ini di tengah hidup kita yang nyata ini. Karena itu saudaraku, marilah kita membuka hati kita untuk merasakan kembali kedekatannya. Biarlah kita memandang sekitar dan menemukan mereka yang membutuhkan sentuhan kasih itu. Lalu menjadi saluran terang itu. Sebagaimana Maria dan Yusuf dipakai Allah untuk membawa harapan ke dunia ini. Selamat Natal bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, pada malam Natal yang penuh sukacita ini, kami datang bersyukur karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang memampukan kami bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, penuhilah hati kami dengan sukacita Natal yang sejati. Sukacita yang membawa damai, pengharapan, dan terang bagi kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, agar melalui pujian dan penyembahan kami, nama-Mu semakin ditinggikan. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Limpahkanlah berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, panjang umur,
dan perlindungan bagi setiap pribadi dan keluarga. Jauhkanlah kami dari segala roh jahat, kuasa kegelapan, sertai segala hal yang dapat mengganggu kami, supaya kami hidup dalam iman yang teguh dan damai sejahtera-Mu. Biarlah melalui peringatan kelahiran Kristus ini, atau malam Natal ini, kami hidup semakin menjadi kesaksian tentang kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kami Majelis Jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan juga tim ibadah online menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengucapkan selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.